Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Mbak Tasya dan Mbak Lela untuk presentasi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, Saya Tasya Afnita dan rekan saya Laila Ferdian Talib ingin mempresentasikan tentang resentasi perubahan atau penolak perubahan. Apa itu resintensi? Resintensi atau penolakan merupakan suatu sikap atau tindakan menentang, melawan, menampik, menghalau suatu tekanan atau perintah anjuran yang datang dari luar, atau Vitalis Tarsan Program Studi PGSD. Ini contoh STKIP 1 Paulang Ruteng. Ini adalah linknya, dan ini faktor apa saja membuat resintensi perubahan terjadi. 1. Kebiasaan kerja. 2. Ekonomis. 3. Persepsi terhadap informasi yang berhubungan dengan orang lain. 4. Ideologis atau nilai-nilai individual, keamanan dalam kerja, dan 5. Aspek loyalitas terhadap organisasi. Beberapa contoh perusahaan yang mengalami resintensi yaitu yang pertama, di sini ada studi kasus pada perubahan struktur organisasi PT PLN atau Persero Unit Bisnis Distribusi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Krisis ekonomis di Indonesia pada tahun 1907 menjadi pemicu perubahan besar pada PT PLN atau Persero Listrik, menyelamatkan PLN, dan krisis pemerintah Indonesia melalui Kementerian Presiden nomor 139 tahun 1998 membentuk tim restrukturisasi dan rehabilitas PT PLN atau Persero. Salah satu implementasi dari perubahan besar tersebut adalah perubahan struktur organisasi di PT PLN, Distribusi Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran terhadap sikap penolakan karyawan PT PLN Persero terhadap restrukturisasi yang sedang berjalan PT PLN Persero Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih sebagai sampelnya. Dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Laila Ferdian Talib. Untuk selanjutnya yang kedua, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi resistansi individual pada transformasi organisasi di PT Telkom Indonesia Tbk Bandung. Resistensi individual pada transformasi organisasi merupakan penolakan yang muncul pada individu terhadap adanya perubahan dalam suatu organisasi. Adanya resistensi atau penolakan tersebut dapat mempengaruhi oleh beberapa faktor seperti contoh kebiasaan, rasa aman, faktor ekonomi, rasa takut, dan persepsi selektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap resistensi individual pada transformasi organisasi di PT Telkom Indonesia Tbk Bandung. Yang ketiga, ada perubahan dan inovasi manajemen perubahan pada PT Pos Indonesia. Bahwasanya, faktor yang merupakan penyebab resistensi PT Pos Indonesia adalah perkembangan atau kemajuan teknologi, tekanan persaingan yang ketat, perubahan atau keinginan atau selera konsumen, dan peraturan atau kebijakan pemerintah. Ya, ini sudah selesai. Mungkin
penjelasannya ini ada sedikit ya Bu. Kalau yang dari PT Pos Indonesia bisa contohnya itu kayak zaman sekarang kita udah jarang banget kirim-kirim kayak surat atau barang lewat PT Pos. Mungkin sekarang ada yang lebih cepat kayak GNT Express atau bahkan yang lebih cepat lagi barang sampai 1 sampai 2 jam itu ada pakai online, ojek online. Kayak gitu sih Bu. Ya, oke, terima kasih Mbak Lela dan Mbak Tasya. Ya, bagus sekali ya contoh-contoh dari resistensi ya atau penolakan terhadap perubahan ya. Memang suatu perubahan itu tidak selalu berjalan mulus ya, pasti terjadi konflik ya. Ada yang setuju, ya, ada yang nggak setuju gitu ya. Nah, ya, ini adalah merupakan PR ya dari manajemen ya. Bagaimana caranya ya untuk menyatukan visi misi ya. Jadi untuk menyatukan kesepakatan ya antara seluruh organisasi gitu ya agar mau bersama-sama ya dalam hal perubahan ini ya. Bagaimana caranya gitu ya agar seluruh organisasi itu mau mengikuti perubahan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan ya. Ini adalah PR gitu ya. Ya, setiap perubahan ya memang ya pasti ada yang nggak setuju gitu ya. Nah, namun jika perubahan tersebut disosialisasikan dengan baik ya, lambat laut nanti seluruh anggota organisasi akan mengikuti ya perubahan tersebut gitu ya. Nah, ini sudah dibacakan oleh Mbak Tasya dan Mbak Lela tugasnya, bagus sekali ya. Ini ada beberapa contoh ini ya. Ada 3 contoh nih ya. Dari PT PLN, kemudian ada PT Telkom dan Pos Indonesia. Ini sudah memberikan 3 contoh ya. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman tergambar ya apa yang dimaksud dengan resistensi perubahan gitu ya. Kalau membuat langsung gitu ya, kan lebih paham gitu. Oh, yang dimaksud resistensi itu seperti ini gitu ya. Nah, apa sih penyebabnya? Kenapa ya terjadi resistensi ya, teman-teman akan lebih paham ya karena teman-teman langsung praktek ya membuat materinya atau makalahnya ya.